Kami hadir menyapa, kami setia mewarta setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua,
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Mimbar Desa Merdeka. Saatnya bicara Daulat Desa. Malam hari ini kita akan berbincang dengan Mas Budi Laksono, dokter Budi Laksono, aktivis dalam beberapa kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan beberapa waktu kemarin langsung terjun ke beberapa lokasi bencana dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian salah satunya untuk di Semeru adalah melakukan pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan lahar dingin menjadi usaha batu bata ringan. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke sana, kita pengen dengar dulu dari Mas Budi Laksono tentang penanganan bencana. Sebenarnya seperti apa ini? Desa perlu mengambil peran apa ketika kemudian bencana melanda di desanya? Karena saya ikuti betul bagaimana Mas Budi Laksono datang di beberapa lokasi bencana, termasuk orang-orang yang pertama langsung berinisiatif datang di lokasi-lokasi bencana. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam. Oke, Mas, aku silakan nanti memperkenalkan diri, dan saya pengen dapat, karena forum kita ini kan forum Desa Merdeka, jadi kita pengen juga teman-teman mendapatkan gambaran sebenarnya. Mungkin tidak semua daerah itu selalu siap untuk menghadapi bencana, tapi ketika ada bencana, mungkin ada gempa bumi kah, atau mungkin ada tanah longsor, atau mungkin seperti yang terjadi di Semeru dengan ada gunung meletus dan atau banjir lahar dan seterusnya. Sebenarnya menurut pandangan Mas Budi ini, positioning desa itu harus seperti apa, atau mempersiapkan dirinya seperti apa sebelum masuk ke bagian yang akan kita dengar juga tentang bagaimana mengubah lahar dingin jadi usaha batu bata ringan. Silakan Mas Budi. Iya, terima kasih. Kalau kita bicara di Mimbar Desa Merdeka ini, kita saat ini dihadapkan pada suatu posisi di mana desa-desa yang terdampak bencana itu selalu dalam posisi yang tidak merdeka, tidak baik-baik, dan tentu saja memerlukan suatu upaya yang sistemik, tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek orang sakit dan kemudian kesehatan jangka pendek, tetapi juga faktor ekonomi sosial itu harus digelurakan lagi supaya secepatnya orang itu akan survive, akan sehat lagi mental maupun spiritual dan sosial, dan itulah menjadi kuncinya. Sejauh ini pengalaman Mas Budi Laksono sendiri ketika datang di lokasi bencana dan seterusnya, sejauh mana kesigapan dari aparatur desa atau tokoh-tokoh penggerak desa untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk menanggulangi bencana? Karena kita kan ada dua nih, ada mitigasinya, artinya sebelum bencana, ada ketika bencana sudah terjadi. Ini menurut Mas Budi Laksono, apakah teman-teman di desa ini sudah cukup punya bekal untuk kemudian ketika menghadapi satu bencana dan seterusnya? Walaupun kita paham ya, di tingkat nasional pun menghadapi bencana juga tergopoh-gopoh juga, seperti COVID ini kan juga tidak sederhana juga. Silakan Mas. Ya, tentu saja dalam konteks bencana yang seperti kita lihat akhir-akhir ini, kita selalu mendapatkan informasi dari satu topik dan satu arah, di mana kadang-kadang mungkin kita tidak tuntas memahami apa itu bencana, akibat, dan solusinya. Sehingga selama ini kalau kita lihat latihan-latihan mitigasi, diceritakan di situ ada gempa di desa itu, kemudian mereka lari.
kemudian dibentuk dapur umum dan sebagainya. Titiknya biasanya sampai titik itu, sehingga yang penting orangnya selamat, bisa makan, titiknya pada itu. Tetapi sebenarnya kalau kita komprehensif, tentu saja tidak situ aja. Di situ hanya bagian dari awalan solusi jangka pendek, kemudian ada jangka menengah. Itu harus apa lagi? Nah, banyak dari kita harus memahami bahwa ekonomi keluarga itu adalah kunci awal dari rekonsiliasi dari awal. Sehingga ketika kita bicara tentang orang yang bencana alam, kemudian kita pikirkan nanti buat Untara, nunggu Untara dulu. Mereka justru ongkang-ongkang. Itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kurang komprehensif. Ada beberapa orang. Artinya yang ongkang-ongkang itu korban. Korban ya. Korban ya. Dia cuma menunggu kapan Untaranya datang, bekerja juga nggak bisa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau kita manfaatkan, mereka bisa menjadi orang yang bisa bergerak secara sosial, secara psikologikal mereka itu akan senang, dan secara ekonomikal dia bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin makan dipenuhi oleh dapur umum, termasuk yang di Rumah Ajang ini cukup bagus, ya. Masyarakat bergerak juga bagus, pemerintah juga relatif bagus, tetapi pada titik-titik tertentu itu yang harus dikuatkan, sisi ekonomi, sosial dan sebagainya. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan ini membuat hunian sementara dan seterusnya, sejauh ini pengalaman dari Mas Budi sendiri kurang melibatkan masyarakat, atau masyarakat tidak tidak mendapatkan manfaat, mungkin ikut bekerja dan seterusnya, atau bagaimana? Dari pengalaman begitu, sejak zaman kita di Aceh, ya, bagaimana kita mendatangkan tenaga-tenaga dari luar Aceh untuk bekerja membangun Huntara. Mungkin ada sedikit pembenaran, misalnya orang di situ nggak terampil dan sebagainya, tetapi sebenarnya itu bisa istilahnya paruh-paruh lah, harus yang tidak terampil itu harus dilatih. Begitu juga ketika waktu di Jogja dan sebagainya. Kalau kita membangun, itu pikiran kita cuma apa yang ada di otak kita, belum memikirkan apa yang di otak masyarakat. Pakar PB kan gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang itu yang kadang-kadang kami dobrak. Oleh karena itu kenapa kami mengembangkan sistem Huntara Abina misalnya. Itu dibangun oleh 6 orang pengungsi, bukan tukang. 6 jam ya. Perenaman tadi dalam waktu 6 jam, dan biayanya nggak lebih dari 6 juta. Karena apa? Kita perlu kecepatan. Dengan kecepatan itulah mereka yang harusnya ditindak berlama-lama seperti ini, langsung punya rumah, punya base camp di rumahnya, di mana dia bisa meletakkan barang-barang privasinya, termasuk anak istrinya secara aman, dan dia akan pergi keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah ini apa namanya yang diperlukan, kecepatan. Kemudian juga menggunakan tenaga-tenaga mereka ini untuk membangun apa yang yang akan kita bangun di sana. Di Palu sama, yang membuat Untara kadang-kadang bukan orang lokal kan gitu. Nah, ini yang pengalaman Mas Budi, apakah karena memang kesulitan untuk mengajak partisipasi masyarakat, atau memang quote unquote kadang-kadang yang datang membantu itu sudah satu paket lengkap nih dengan tenaganya dan seterusnya? Saya curiga begitu. Yang bantu itu sudah, misalnya dari sana sudah ada pemborongnya. Tentunya pemborong sudah punya tukang-tukang dan sebagainya. Dan tukang itu bagi pemborong biasanya itu sangat mudah sekali. Mereka powerless. Bekerja seperti ini ya, kalau di sana ya tetap seperti itu. Sisa harinya adalah tambahan makan saja kan gitu. Tetapi kalau tukang lokal mungkin tidak perlu makan tambahan dan sebagainya, tetapi dia harus melatih. Nah ini kadang-kadang dari pengalaman pekerjaan yang punya batas tertentu yang pendek, itu kadang-kadang memaksa mereka harus menggunakan orang-orang yang dari luar yang sudah menjadi timnya selama ini kalau mereka memborong. Itulah membangun yang berbasis dari seperti itu. Kalau community based development
sustainability harusnya nggak seperti itu. Masyarakat diajak membangun, nanti kalau rusak dia tentu akan bisa merepair atau apa sebagainya, memperbaiki, develop rumah, dikembangkan kemana dia bisa seperti itu. Oke, terima kasih Mas Budi. Sebelum jadi kerabat desa ini tema kita adalah mengubah lahar dingin menjadi usaha batu bata ringan. Kita kita akan menyaksikan dulu satu video tentang bagaimana proses pelatihan yang dilakukan oleh Mas Budi di lokasinya nanti di mana dan seterusnya. Mas Budi bisa berbagi cerita untuk kemudian saya berharap juga ini jadi forum untuk teman-teman berbagi bisa bertanya lebih lanjut nih ke Mas Budi tentang banyak hal dalam konteks ketika kita terlibat membantu penanggulangan dampak bencana yang dialami oleh masyarakat. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu video tayangan pelatihan yang dilakukan oleh Mas Budi. Ini kami di rumah salah satu desa dusun yang terendam oleh lumpur lava pasir. Ya. Ini sebagian yang kemarin di jalan dinaik-naikkan supaya ada akses jalan bisa digunakan lagi. Kita akan menggunakan pasir lava ini untuk menjadi rezeki bagi masyarakat sini. Rezeki apa yang bisa dilakukan? Mereka sudah terbiasa menjual pasir dalam bentuk utuh. Nah, sekarang dikirim oleh Tuhan pasir dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu bisa dia jual selama ini bisa menjadi bata, paving, batako. Nah, kita sekarang akan membuatnya menjadi bata ringan. Pak Kadi lagi menyiapkan alat yang disiapkan. Ini Pak Kadi mengambil pasir yang ada di halaman sini untuk kita jadikan sebagai bahan bata ringan. Ini kalau pakai alat yang besar, pakai molen akan lebih memudahkan. Tapi ini cuma untuk percobaan, sehingga kita menggunakan alat yang sederhana untuk memastikan, untuk menunjukkan pada kita semuanya bahwa ini bahan ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi bata ringan. Kita listriknya menggunakan listrik mobil. Nah, makanya digas sebentar supaya ini bisa dicek. Ya, busa sudah cukup bagus. Boleh kita mulai aduk di dalam mixer semen.
Siapa namanya, lupa aku. Nah, adalah pemilik rumah. Ini sudah jadi mixer. Coba dicek beratnya sudah berapa kilo. Ya, kita cek untuk 1 liternya. Kita mengharapkan sekitar 800. Berapa sih? 600. Ini terlalu banyak. Bisanya ya. Oke. Kalau gitu ditambah pasir. Kalau terlalu ringan maka akan ditambahkan pasir semen lagi. Mengharapkan supaya sekitar 1 kg-nya beratnya kurang lebih sekitar 800 kilo. Oke, coba lagi. Up. Yang satunya, ember satunya, airnya buang. Ya, oke, kita tepuk tangan buat Mas Supriyadi ya. Nah, kita mulai industri Batako jalan terus ya. Oke, sip. Oke, luar biasa. Mas, itu yang putih itu tadi apa itu, Mas? Busa dari Yang apa? putih itu namanya foam agent atau pembuat busa. Jadi bata ringan itu kenapa kok ringan? Karena itu sebenarnya adalah aduan semen yang dicampur dengan busa. Sehingga nanti kita bisa melihat di bata ringan itu di dalam semen itu ada semacam ruang-ruang bulat-bulat yang sebenarnya awalnya dari busa. Seperti itu. Oh, jadi ada pori-porinya ya. Pori-porinya ya. Oke, pertimbangannya apa, Mas? Dan mungkin bisa diceritakan itu lokasinya di mana dan seterusnya, monggo. Ya, ini kami lokasinya di Lumajang itu secara umum di daerah Pasirian itu daerah memang namanya aja pasir. Sejak dulu Tuhan menciptakan itu kaya sekali dengan pasir dan pasirnya Lumajang termasuk pasir yang sangat bagus sekali. Dia mempunyai kandungan ferit atau besi yang tinggi, rata-rata halus dan sebagainya. Nah, saat ini cuma yang terjadi adalah pasir ini dikeluarkan di dalam lahar itu terlalu banyak. Dan waktu itu juga dengan panas juga, sehingga banyak orang yang terjebak dan meninggal karena terpanggang oleh pasir yang panas dan pasir yang banyak. Seperti kita lihat banyak rumah-rumah tertimbun sama sekali oleh pasir. Kalau saya diberi pasir 1 truk itu lumayan, tapi kalau ini sampai segunung masuk ke rumah saya kelelep pasir. Nah, ini seperti kita lihat. Nah, ini potensi dasar yang memang kemarin datang sebagai bencana. Tapi di balik itu potensi ini sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk ekonomi kebangkitan lagi di sana dengan cara-cara yang sudah, yaitu seperti yang tadi di film terakhir itu pembuatan batako. Dengan memberi mereka sedikit modal semen dan alat-alat pencetak batako, mereka sekarang langsung bergerak bisa membuat. Dan bahkan hari ini pun kami melihat beberapa orang yang kita beri stimulan semen 12 sakan saja, itu sekarang sudah pada membuat. Dan itu nanti dalam waktu minggu depan sudah dapat 1.000, itu nilainya sudah 2.500 atau 2,5 juta per 1.000-nya, seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita nanti akan menggunakan tenaganya, menggunakan produknya, tentu saja ini akan bergerak seperti itu. Secara yang baru, saat ini kita ketahui untuk bangunan sekarang jarang kita menggunakan bata. Bahkan batako pun beberapa daerah berkurang. Karena apa? Karena ada sesuatu yang baru yang sementara ini dikuasai oleh industrial yang maju. Ya, bata ringan atau itu selama ini dipikirkan oleh semua orang itu adalah industri yang penuh syarat modal tinggi dan sebagainya. Padahal kami bisa membuktikan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh keluarga, di mana keluarga itu modalnya hanya sebuah bur
Yang burnya itu ujungnya dikasih semacam pembusa yang biasa dipakai ibu-ibu untuk mencuci piring atau wajan di dapur. Dengan alat itu bisa untuk mengawali suatu kegiatan ekonomi di rumahnya, membuat bata ringan. Dan bata ringan saat ini menjadi salah satu tujuan orang untuk membangun rumah, karena selain ringan, kemudian pengerjaannya pun cepat, dan keunggulan-keunggulan lain. Dan kalau untuk lantai 2 ke atas, bagus ini karena sangat ringan sekali. Nah, inilah keunggulan-keunggulan yang selama ini hanya dikuasai oleh pemodal-pemodal besar. Padahal kalau desa-desa saat ini bisa membuat, otomatis semua orang di rumah masing-masing sehari bisa membuat 1 kibik misalnya. Ini menjadi kekuatan yang sangat besar. Apalagi untuk di Lumajang ini potensinya ada, orangnya ada, sumbernya ada, tinggal berjalan, begitu aja. Oke, Mas, setelah mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau bertukar pikiran tentang bagaimana penanggulangan pasca bencana, silakan dosen bisa langsung menanyakan langsung sambil saya coba berdiskusi atau ngobrol dengan Mas Budi. Mas Budi, yang kemudian menarik saya sebenarnya adalah bagaimana Mas Budi ini yang saya kenal waktu itu kan fokus dengan gerakan WC dan seterusnya. Kemudian sangat responsif ketika ada kegiatan-kegiatan ketika ada bencana, kemudian mengambil inisiasi memulai, bahkan konsep pembuat hunian sementara pun yang saya lihat juga ketika nanti itu nggak dimanfaatkan juga bisa dibongkar, kemudian bisa dipasang di tempat lain dan seterusnya. Sebenarnya apa nih Mas yang mengilhami atau mendasari aktivitas Mas Budi yang seperti itu? Iya, jadi sebenarnya esensi dari suatu profesionalisme kedokteran itu adalah bukan clinician, bukan orang sakit, tetapi adalah 4 unsur utama, yaitu promotion, prevention, kuratif, dan rehabilitatif. Banyak orang yang melihat kuratif ini yang menjadi utama, padahal itu sebenarnya justru bagian yang tidak utama. Yang utama dalam pengembangan seorang berkembang menjadi seorang dokter itu adalah justru promotif dan preventifnya. Dalam konteks promotif kita tahu bahwa kesehatan itu justru 80% itu terletak di luar orang kesehatan. Ya, jadi kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh lingkungan, ditentukan oleh perilaku, ya. Kemudian kesehatan sendiri hanya sekitar 16%. Artinya apa? Artinya kalau orang datang ke puskesmas itu cuma bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu 16%. Kesehatan yang lain itu misalnya di ekonominya. Kalau ekonomi tidak rata, otomatis seperti yang diproteskan oleh Dr. Sutomo, ketika dia menjadi dokter di masyarakat, dia melihat ini orang Indonesia banyak yang miskin, banyak orang yang nggak ngerudip. Ini kuncinya bukan diobati oleh vitamin B kompleks atau apa. Ini kuncinya adalah keadilan. Itulah kemerdekaan yang menjadi arahan. Sehingga itu kenapa akhirnya dia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah tujuannya. Nah, di sini ada tuntutan memang masyarakat bahwa sebenarnya profesi dokter ini bukan profesi eksklusif, tetapi harus inklusif ke masyarakat. Oleh karena itu, dengan kami ini memahami di masyarakat, kami tidur sama seperti di tempat mereka tidur, itu akan merasa bahwa kebutuhan mereka adalah kebutuhan kita, human. Jadi humanize itulah yang paling penting di dalam konteks pelayanan pada mereka ini. Yang dibutuhkan human banyak sekali, bukan hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, keadilan, pencegahan, dan sebagainya. Kami datang ke sini, kami melihat perlu WC nggak? Oh, ternyata mereka perlu sekali. Oke, kita buatkan WC. Perlu apa lagi? Kita buatkan. Sehingga
kita melihat bahwa sebenarnya kesehatan ada di ruang-ruang yang lain dari kesehatan yang harus kita pahami itu. Artinya memang harus lebih pada mendengar dan melihat kebutuhan mereka yang kemudian itu punya dampak terhadap kesehatan. Mungkin seperti itu atau bagaimana, Mas? Iya, betul. Ya. Dan untuk mendengar itu kurang kuat, tapi harus merasakan. Merasakan itu bagaimana? Contohnya begini, orang mengatakan zaman dulu waktu kuliah Aceh, oh kita buat aja tenda dulu, paling nggak sampai 3 bulan. Habis itu nanti kita 3 bulan punya huntara, nanti sampai 2 tahun, kemudian huntap, dan sebagainya. Makanya karena kami ada di tengah-tengah orang yang sedih itu, sehingga merasakan kalau 3 bulan menunggu huntara itu terlalu lama sekali. Bahkan 1 minggu kalau kita di tenda itu udah gak kuat. Mungkin besok sudah ada istrinya orang dicolek-colek orang lain. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, dalam konteks ini huntara adalah as soon as possible. Seperti itu. Itu yang kita lihat. Karena kita merasakan beda dengan orang yang menjadi decision makers, dia datang dari Jakarta, tidurnya di hotel. Semakin lama di hotel, maaf ini, argonya jalan terus ini. Nah, tidak memikirkan betapa susahnya untuk harus segera diatasi. Nah, inilah yang harus banyak yang saat ini mulai hilang, ya, karena kita tidak merasakan getaran-getaran, harapan-harapan langsung di tengah masyarakat. Seperti itu. Oke, Mas Budi, sebagai seorang dokter dan ada di kampus ya, berarti kan di ASN ya, artinya kemudian melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, teman-teman mungkin tidak secara langsung ada di dalam masyarakat mendengarkan dan seterusnya, karena dia yang punya otoritas kebijakan mungkin juga berasa seperti rasanya seperti lambat aja kalau menyuruh mereka harus di pengungsian terlalu lama. Ya sebenarnya kalau merasakan hidup di pengungsian itu juga nggak enak kan gitu dan seterusnya. Nah, yang sementara ini Mas Budi ikutin atau datangi di beberapa tempat itu, pertanyaannya adalah sejauh mana sebenarnya pemerintah cukup responsif untuk kemudian pemerintah daerah yang ada di lokasi bencana itu cukup responsif. Kira-kira sejauh mana, Mas? Menurut Mas Budi, apakah masih perlu ada peningkatan responsibilitas dari teman-teman, atau ya sebenarnya sudah cukup lah, hanya mungkin kurang cepat? Gimana, Mas? Ya, memang dari tahun ke tahun yang kita lihat ada fluktuasi, tetapi memang kemampuan kita untuk betul-betul melakukan mitigasi, kemudian preparedness, apalagi kemudian melakukan upaya-upaya penanggulangan yang seperti saat ini terjadi, itu kadang-kadang ada banyak kendala-kendala. Kendala-kendala pertama memang dari sisi manajemen. Mereka ini kan orang-orang yang memang bukan dilatih untuk mengatasi disaster. Kemudian yang kedua, kendala keuangan. Itu selalu keuangan kita ini agak lambat sekali untuk bisa ditumpahkan dengan cara cepat. Memang sudah punya dana-dana taktis untuk bencana yang bisa dibukakan setiap waktu, tetapi kadang-kadang itu juga kadang-kadang relatif lebih lama. Oleh karena itu memang ada perlu perbaikan-perbaikan yang akan datang. Kemudian juga bagaimana bencana itu yang menjadi lifestyle kita, nasib kita, itu harus diprioritaskan menjadi sesuatu yang betul-betul taktis. Contohnya di Jerman itu Red Cross-nya punya dana taktis. Begitu suatu saat ada bencana, dia sudah punya daftar relawan yang akan siap sesuai dengan kompetensinya. Dipanggil langsung besok hari langsung berangkat dari Jerman ke Indonesia. Sementara di Indonesia ini masih mencatat siapa yang mau dan sebagainya. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu perbaikan-perbaikan. Dalam konteks bencana dari tahun ke tahun lebih bagus. Bahkan yang di Lumajang ini kita bisa melihat bagaimana bupatinya jauh lebih bagus daripada
bencana sebelumnya, di mana dia betul-betul melihat dan kemudian mempercepat suatu proses. Tetapi meskipun begitu, memang seperti tadi, semuanya relatif, tetapi relatif itu ukuran idealnya adalah kalau kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Dari situ kita akan tahu ini cepat atau lambat itu bukan diukur dari yang lalu, tetapi dari nilai-nilai ideal suatu kehidupan, seperti itu. Oke. Artinya semakin ke sini semakin semakin lebih siap untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan pasca bencana. Kira-kira seperti itu ya, Mas ya. Artinya positif ya untuk positif, meskipun terkadang ada fluktuatif. Pada tempat tertentu ada yang lebih buruk daripada sebelumnya. Itu ada juga seperti itu. Tetapi itulah yang pentingnya kita ini saling memberi semangat, memberi bantuan, dan memberi support pada masing-masing. Pengalaman Mas Budi sendiri, salah satu yang tadi disampaikan kan kesulitan tentang pembiayaan. Kemudian bagaimana mungkin kalau yang tadi disampaikan data relawan, kalau kayak di luar negeri memang sudah punya daftar orang-orang yang siap untuk terlibat membantu dan seterusnya dengan profesinya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Nah, di urusan pembiayaan, pengalaman Mas Budi sejauh ini itu apakah kemudian bukan memanfaatkan ya, artinya melibatkan masyarakat untuk kemudian yang peduli itu terlibat dalam program Mas Budi, atau Mas Budi juga mengandalkan dari anggaran-anggaran pemerintah? Ya, memang yang namanya anggaran pemerintah itu adalah yang paling penting, karena memang pemerintah itu pertama memang punya amanah, yang kemudian tentang resources untuk disaster itu ada di pemerintah. Sedangkan bantuan-bantuan lain luar negeri, kemudian antar masyarakat ini sebenarnya komplement, meskipun pada kasus-kasus tertentu memang relatif banyak dan variatif seperti itu, sehingga memang peranan pemerintah sangat dominan. Oleh karena itulah ini yang menjadi harapan besar. Memang yang terjadi saat ini karena adanya COVID, hampir semua anggaran-anggaran itu terpotong, bahkan mungkin menjadi hilang. Ketika ada bencana, kita menjadi lebih parah, seperti itu. Tetapi itu sesuatu yang memang sudah diupayakan maksimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang menjadi concern kami adalah bagaimana dengan keterbatasan dana ini bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lihat di sini alam kita belum bisa membuat suatu pemikiran-pemikiran cost effectiveness namanya. Nah, inilah sering terjadi di mana-mana, sehingga bahkan beberapa yang terjadi di kemarin-kemarin bencana itu sampai sekarang belum mendapatkan haknya penuh pun banyak, seperti itu. Lah, karena kita nggak berpikir secara cost effectiveness. Contohnya seperti pemerintah dengan semua resources-nya menjanjikan nanti kita ganti rumah 50 juta setiap orang, misalnya setiap keluarga, tapi dananya nggak ada. Akibatnya terbengkelai, bahkan pada titik tertentu sampai pada bencana berikutnya, orang yang kena bencana sebelumnya pun belum dapat sesuatu yang menjadi haknya. Nah, inilah tentu saja bisa kita atasi kalau kita menggunakan sistem yang berbasis 3 sebenarnya dalam konteks huntara atau nuntap. Pertama adalah kecepatan. Harus dibuat secepat mungkin. Tidak harus bagus, tapi yang jelas orang itu terhindar dari hujan, panas, dan sebagainya. Dan semakin cepat semakin bagus. Yang kedua adalah akses. Artinya sebanyak mungkin orang itu mendapatkan basic huntara yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, basicnya seperti apa? Uangnya seperti apa? Kalau kita punya misalnya korban 100 keluarga, dan uang kita hanya taruhlah sekitar untuk memenuhi huntara cuma cukup untuk senilai 2 juta misalnya.
Kita nggak perlu berpikir memanjakan, kita pengen Huntara yang 20 juta dan sebagainya. Karena begitu dilakukan itu, maka hanya sedikit orang yang mendapatkan akses seperti itu. Sehingga kita harus membuat Huntara yang semurah mungkin. Itulah yang menjadi mission kami juga. Kenapa kami waktu di Lombok, kami membangun Huntara bersama dengan masyarakat, tenaganya masyarakat, dan biayanya cuma sekitar 1,7 juta. Dan mereka sudah senang. Karena apa? Karena dengan Huntara itu dia bisa berteduh sementara. Rumahnya ada yang hancur, dia bisa berteduh. Rumahnya ada yang bagus, karena dia trauma, nanti traumanya sudah hilang, dia bisa kembali ke rumah. Seperti itu. Kita ulangi lagi di Palu. Dengan BPBD Jawa Tengah, kita membuat Huntara yang harganya cuma 3 juta. Ya, 3 juta. Tetapi Huntara kita sampai sekarang masih dipakai di Palu. Ya kan? Nah, sementara Huntara yang dibangun oleh pemerintah, oleh orang-orang pemerintah, meskipun uangnya katanya bukan uang pemerintah, karena kalau uang pemerintah nanti sebagian ada yang masuk ke KPK. Itu Huntaranya mewah sekali, luar biasa, lantainya pun kayu. Tapi lantai kayu bagi tidak semua orang akan care, sehingga tidak begitu lama sudah pada bolong-bolong dan sebagainya, dan sekarang sudah ditinggalkan lagi, ya kan? Nah, ini contoh bahwa sebenarnya cost effectiveness itu yang paling penting. Lanjut monggo. Akses, kemurahan, dan kemudian upgradable. Jadi rumah itu kalau kita memberikan tidak terlalu bagus, nggak masalah. Yang penting orang itu sudah dapat ruang-ruang privasinya, yaitu rumah. Seandainya kita punya uang tambahan, dikasih 500 lagi, oh itu rumah bisa di-upgrade. Bisa istilahnya dalam dunia arsitek itu rumah tumbuhkan di belakang atau di depan, terserah seperti itu. Itulah yang kita buat selama ini seperti itu. Sehingga dengan 3 konsep itu secepatnya kita bisa bangun. Dan sebenarnya kami ke tempat-tempat bencana selalu mengarah pada ini. Oke, Mas Budi basicnya dokter, tapi kemudian masuk ke Huntara, ya kalau ke gerakan sanitasi itu ya mungkin masih masuk lah. Kalau untuk Huntara kemudian ada konsep rumah tumbuh dan seterusnya. Ini karena memang Mas Budi kemudian mengajak teman-teman dari teknik sipil atau itu dari kreativitas Mas Budi sendiri? Ya, sebenarnya senang sekali kalau ada teman-teman anak sipil yang bisa ikut kami. Tapi selama ini memang tidak mudah sekali mencari orang yang mau datang meninggalkan waktunya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan sesuatu yang apalagi sampai menggunakan resources-nya sendiri untuk datang ke bencana, ini memang tidak mudah. Oleh karena itu, tapi asalnya, dasarnya, semuanya itu bukan ilmu yang baru-baru. Kita ilmunya basic semuanya. Sama seperti seorang tukang kayu. Dia tentu saja ketika dia punya rumah, dia bisa membuat listriknya, dia bisa membuat plumbingnya, dia bisa membuat bagaimana supaya sehatnya, bisa tanya dan kiri kanan dan sebagainya. Jadi kita tidak harus menjadi ekspertis untuk mengelola apa yang dibutuhkan kita secara basic seperti itu. Jadi yang penting kita alami di lapangan, kita alami kesulitan itu nanti kita carikan solusi bagaimana seperti itu. Sehingga kita dan ilmu kita dalam konteks bencana itu ilmunya kan sebenarnya ilmu dasar, ilmu basic, bukan ilmu high tech. Kalaupun kita kesulitan buka YouTube atau tanya teman, kita dapat solusi seperti itu. Sehingga tidak terlalu sulit. Oke. Teman-teman silakan yang ingin ikut nimbrung untuk memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Mas Budi Laksono, silakan raise hand atau untuk kita open mic. Jadi ini menarik, sambil menunggu mungkin teman-teman raise hand atau bisa chat untuk minta dibukakan mic-nya, boleh. Mas Budi, mungkin saya pengen dengar dari Mas Budi pengalaman yang sudah berjalan. Apakah di lokasi bencana itu Mas Budi sempat menemukan memang ada desa yang sudah siap dengan ada alokasi untuk penanggulangan bencana? Karena
sebenarnya secara aturan kan memang ada atau dimungkinkan untuk desa mengalokasikan dana cadangan atau dana untuk antisipasi bencana. Pengalaman Mas Budi, pernah nggak ketemu ada desa yang kemudian, oh kami ada Pak, apa dana untuk itu dan seterusnya. Monggo. Ya, tentu saja ideal sekali kalau desa itu mempunyai cadangan-cadangan seperti itu. Memang di dalam konteks umur dari dana desa ini kan belum lama. Dan karena belum lama pembangunan desa ini belum semuanya tuntas, sehingga masih memerlukan dana yang lebih banyak lagi dan perlu waktu lagi sampai pembangunan basic infrastruktur itu jenuh. Sehingga alokasi untuk bencana itu memang ada, misalnya bencana kebakaran, ada latihan kebakaran, ada latihan kebencanaan dan sebagainya. Tetapi ya itulah dananya dana yang tidak seberapa banyak untuk pelatihan seperti itu atau pengadaan. Ini lebih ke alokasinya lebih ke pelatihan kayak gitu, artinya bukan kemudian ketika ada emergensi kita sudah punya tabungan, ibarat kata kalau kita keluarga kan sudah menyiapkan tabungan untuk kesehatan, walaupun sekarang sudah ada asuransi ya, kita tinggal bayar asuransi, kalau ke dokter kan sudah di backup asuransi, tetapi ada dana-dana emergensi yang kita juga memang sisihkan itu. Sementara ini Mas Budi belum menemukan ada desa yang seperti itu. Saya belum menemukan, menemukan. Oke, terima kasih dan itu memang lama. Untuk keterbukaannya dan belum pernah menemukan, semoga mungkin bisa. Tapi semoga ada lah. Ada, insya Allah ada. Oke, monggo, Kang Heru mau menambahkan, ini gambarnya udah gambar tebing, siapa tahu ada yang, dan ini bicara permasalahan bencana, kemudian pemberdayaan masyarakat, ini menurut saya sesuatu yang menarik yang mungkin bisa kita eksplor. Silakan Mas Heru. Ya, baik Mas Beto. Selamat malam juga Mas Budi. Ya, menarik sebetulnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan Mas Budi. Dan mungkin lebih ke pertanyaan begini Mas Budi. Langkah taktis apa sebetulnya yang perlu disikapi oleh desa dalam rangka untuk mengantisipasi, meskipun kita juga nggak tahu bencana itu akan datang kapan, tapi paling tidak di luar anggaran yang tadi yang disampaikan Mas Budi tadi, memang kalau boleh saya cermati dari dinamika yang dialami dengan desa, ada beberapa, memang betul tidak banyak, tapi mereka menyiapkan, betul mereka harus banyak dipelajari latihan. Lantas begini Mas Budi, kira-kira alokasi anggaran yang kayak apa yang diperlukan di dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian. Ini kan tidak hanya sekedar pada bencana letusan gunung, kita bisa juga bencana yang lain. Kira-kira mungkin itu Mas Budi sementara, sebelum nanti berkembang ke yang lain. Atau nuwun. Oke, terima kasih. Monggo Mas Budi. Saya pikir mungkin Mas Budi bisa juga memberikan gambaran, taruh kata, kalau gempa itu biasanya hal-hal mendasarnya apa, kalau bicara gunung itu hal mendasar apa, mungkin kalau banjir seperti apa dan seterusnya. Karena Mas Budi Laksono ini salah satu yang saya ikuti kalau sudah bicara ada bencana, ini termasuk salah satu daftar dari teman saya yang cepat bereaksi. Jadi reaksi cepatnya ini luar biasa. Monggo Mas Budi. Ya, memang dalam konteks bencana, desa atau keluarga pun itu memerlukan kemampuan atau resilience, kemampuan untuk menanggulangi jangka pendek minimal, yaitu apa? Minimal pertama adalah emergency, kemampuan mereka untuk saling mengenali orang dan kemudian melakukan rescue basic. Yang kedua adalah masalah pangan, karena pangan dari luar itu biasanya akan berjalan 2 atau 3 hari setelah itu baru masuk. Oleh karena itu bagusnya kalau desa mempunyai lumbung-lumbung beras, lumbung padi atau apa yang sebenarnya menjadi cadangan dari suatu desa. Di Lombok, di Bali, saya lihat pernah ada seperti ini. Mereka punya lumbung-lumbung beras. Kemudian
huntara. Minimal desa-desa itu mempunyai cadangan-cadangan kalau ada rumah, salah satu rumah itu hancur, bagaimana secepatnya. Ada dua kemungkinan yang namanya berbasis community based camp, yaitu kalau ada orang yang rumahnya rusak atau tidak bisa digunakan lagi, desa sudah mendata rumah-rumah mana lain di desa lain, jadi ada subdesa yang bisa menjadi semacam bumper, sehingga kalau ada satu desa A itu rusak, mereka sudah bisa ditampung di desa B, C, D yang lain, yang di mana kita sudah punya data-datanya. Misalnya di desa B itu di RT 1 misalnya, itu ada Pak A, B, C, D yang rumahnya Pak A ini bisa menampung satu keluarga, B menampung 2 keluarga. Dengan begini mudah sekali, ini tinggal dimasukkan ke situ, tidak perlu apa-apa. Taruhlah seperti saat ini juga seperti itu sering terjadi. Bahkan waktu di Pandeglang kita lihat tenda-tenda tidak digunakan, tenda-tenda dalam arti yang disiapkan oleh Kemensos, BPBD nggak digunakan. Mereka langsung masuk ke rumah-rumah, dan rumah-rumah pun kadang-kadang merasa welcome untuk didatangi orang-orang baik yang dikenal, saudara. Bahkan waktu di Pandeglang orang yang tidak dikenal sama sekali itu pun bisa menginap di rumah ini. Ini suatu keagungan jiwa gotong royong kita yang sangat luar biasa. Tapi ini semuanya perlu manajemen yang bagus. Lah manajemennya itu yang kadang-kadang kita nggak punya, sehingga masyarakat mencari-cari sendiri. Sehingga inilah yang membuat kadang-kadang lambat. Selain itu juga nggak nutup kemungkinan kalau desa menyiapkan misalnya dapur umum dan tenda-tenda untuk mereka. Dalam konteks biasanya bantuan dari luar daerah akan muncul pada hari-hari berikutnya. Minimal dia sudah punya terpal-terpal dan sebagainya. Kita lihat pengalaman kita di Aceh, pengalaman kita di Lombok. Di Lombok ketika suatu saat orang itu takut tsunami, dia sebagian rumah memang hancur, dia lari ke gunung. Itu satu dusun dan mereka membuat tenda rame-rame di atas. Tetapi tidak ada karpet yang baik, sehingga begitu hujan orang itu semuanya basah semuanya. 2 malam seperti itu, dan saya merasakan seperti itu juga bareng-bareng mereka. Tetapi saya punya tenda sendiri, yang tenda saya dari kain yang saya beli di Kauman itu yang harganya 250 untuk satu orang saya. Cuma saya kasih kertas dari dalam seperti ini, itu otomatis tempias dari hujan pun tidak masuk. Nah ini hal-hal yang sederhana yang minimal desa bisa menyiapkan. Demikian Pak Heru. Oke, luar biasa. Jadi stok pangan, stok untuk mengungsi dan seterusnya. Tapi yang kemudian menjadi penting manajemen. Tadi pengalaman di Pandeglang ya, itu menurut saya luar biasa. Ini sebenarnya bagian dari kekuatan koordinasi antar desa, dan kemudian bagian dari kekuatan manajemen database sepertinya ya Mas Budi ya. Jadi artinya rumah siapa yang kalau sewaktu-waktu ada sesuatu itu maka dia bisa untuk menampung satu keluarga. Oh ini rumahnya gede tapi yang tinggal cuma 2 orang, berarti bisa. Oh ini rumahnya tidak mungkin untuk bisa menampung. Oh ini ada rumah yang mungkin hanya satu keluarga tapi rumahnya sangat besar sehingga memungkinkan 2 keluarga dan seterusnya. Ini yang mungkin menjadi penting yang tadi disampaikan Mas Budi tadi tentang manajemen, berarti pengelolaan data menjadi sangat penting ya Mas Budi. Sangat penting sekali. Ini sesuatu yang dulu ketika 8 tahun yang lalu kami diawali dari Merapi. Waktu itu memang ada 1-2 yang masuk, tapi orang banyak di lapangan Gulon, kemudian di pabrik kapas, di mana ada aula yang sangat besar sekali. Orang tidur di situ, terpaksa pemerintah menyiapkan WC sendiri dan sebagainya, air. Sehingga yang terjadi adalah air dibanding dengan jumlahnya orang sangat kurang. Sehingga nggak sekali 2 kali WC itu sampai kotor sekali karena nggak airnya habis. Nah, dengan konteks community base camp, yaitu base camp yang
dibentuk oleh masyarakat ini, itu kita tidak perlu membangun WC sendiri karena rumah-rumah itu biasanya sudah punya WC. Kita tidak perlu membuat dapur umum karena orang-orang yang punya rumah itu dapurnya masih utuh juga. Kita nggak perlu hal-hal yang harus kita bangun baru, listrik dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya yang harus menjadi manajemen bencana resilience desa, antar desa yang harus dijadikan kekuatan pokok. Dengan begini, BPBD tidak perlu repot-repot, tinggal dengan memasukkan ini, kemudian dicek orangnya, non sewu ya, kalau memang ada dananya. Keluarga A, kamu menampung berapa? 2 orang, dicatat orangnya mana, dicatat dalam satu database komputer saja, kita tahu. Kemudian kita nggak perlu membuat dapur lagi, orang ini ibu menampung berapa orang ini, 8 orang. 1 orang uang makannya 1 hari 15.000 misalnya. Tinggal dikalikan itu, uangnya dikasihkan keluarga itu, udah masak bareng-bareng. Selesai itu. Dan ini sesuatu yang sangat mudah, apalagi dengan komputer sekarang ini, sangat mudah sekali untuk memanage. Tetapi, non sewu, sampai sekarang itu belum ada, bahkan kita berpikir masih dalam konteks, ayo kita membuat dapur umum yang besar. Kalau orang nggak datang ke dapur umum, ya berarti dia nggak butuh kan gitu. Padahal orang yang di rumahnya orang-orang itu, kadang-kadang nanggung perasaan yang punya rumah masak, biasanya cuma sekilo, ini harus 4 kilo. Orang yang datang ini juga belum tentu dia membawa beras. Nah inilah pentingnya negara sebagai buffer manajemen untuk mengelingkan antara orang ini dan kemudian memberi bantuan langsung pada orang-orang yang membantu. Makanya dulu waktu kami di Pandeglang, karena uangnya kami sedikit, kami hanya mengatakan kami akan membangun keluarga-keluarga yang menampung yang nggak punya jamban. Makanya kami datang ke keluarga-keluarga yang nggak punya jamban dan menampung pengungsi, kami buatkan jamban. Seperti itu. Nah, ini mengurangi beban keluarga itu dan mempertahankan kesehatan mereka. Oke, luar biasa. Community base camp. Nah, ini Mas Heri bisa memberikan komentar ini. Ini tantangan menarik ini teman-teman pendamping untuk daerah-daerah yang mungkin punya potensi bencana dan seterusnya, ini menjadi ide yang saya baru dengar ini luar biasa tentang berbagi ceritanya Mas Budi Laksono di Pandeglang dan seterusnya. Monggo Mas Heru. Iya, betul Mas Toto. Ini namanya saya juga baru dengar bagaimana ada manajemen base camp lah ya, dengan pengelolaan pengungsi, dan saya pikir ini juga bisa menjadi satu ide yang bagus untuk dikembangkan atau mungkin disebarluaskan ke kawan-kawan pendamping barangkali kalau pada malam hari ini kebanyakan teman-teman pendamping. Nah ini mungkin juga bisa menjadi satu pola yang dikembangkan. Persoalan bahwa pengembangannya bagaimana kan tentu disesuaikan dengan kondisi dan karakter wilayah tentang bentuk kebencanaan yang biasa terjadi. Nah, kita tidak tahu apakah ini angin ribut, apakah ini banjir. Tapi paling tidak dari beberapa karakter ini juga bisa menjadi satu model ini Mas Koto. Betul, ini bisa menjadi satu model yang arahnya ke depan untuk bisa disampaikan di dalam forum-forum di desa terkait di daerah rawan-rawan bencana. Mungkin itu Mas Koto. Artinya dari awal sudah mulai dipersiapkan. Sebetulnya momentumnya sangat menarik ya pada bulan-bulan ini atau mungkin bulan kemarin ini juga terkait dengan penyusunan RKP ya. Tapi tidak ada masalah kita ke depan ini juga bisa menjadi sesuatu yang menarik terkait bagaimana menyiapkan salah satu manajemen pengelolaan pengungsi tapi di tengah masyarakat. Jadi ada community community base camp. Ini ya. Mas Heru, mungkin ini juga sekalian mungkin Mas Budi nggak tahu sudah pernah dengar atau belum, tetapi Kementerian Desa mendorong satu ide tentang bagaimana SDGs desa, kemudian bagaimana membangun data SDGs desa dan seterusnya. Mas Heru yang berkecimpung di dalamnya, ketika bicara community base camp, itu kan sebenarnya bagian yang menjadi menarik adalah ada berapa kepala keluarga yang punya luas lantai rumahnya berapa, kemudian penghuninya berapa, itu terpotret atau enggak dengan
data SDGs desa yang kemarin digelurakan, karena setahu saya itu kan data warga mulai dari data personal, kemudian data keluarga, data RT, dan seterusnya. Nah, di data keluarga, apakah kemudian ada potret itu? Taruh kata, oh keluarga ini itu rumahnya luas lantainya 100 meter persegi, tetapi isinya cuma 5 orang. Atau isinya 8 orang, atau isinya 2 orang, dan seterusnya. Apakah data itu terbaca dari SDGs desa yang kemarin, Mas? Ya, kalau dari data SDGs desa itu sebetulnya terpotret ini, Mas. Dari luas lahan, berapa keluarga, berapa orang, termasuk satu rumah itu ada 2 keluarga. Terpotret, Mas. Bisa terpotret. Tinggal justru mungkin barangkali tadi terkait dengan manajemennya, Mas. Manajemennya terkait dengan itu. Mungkin itu, Mas. Banyak hal yang masih digali sebetulnya terkait dengan SDGs desa ini, apalagi terkait dengan mitigasi bencana juga ada juga di sana, Mas. Oke. Ini kayaknya kapan waktu Mas Budi perlu kita pertemukan dengan teman-teman dari Kementerian Desa, karena Mas Budi sebagai gambaran, Kementerian Desa ini meluncurkan satu program data SDGs desa, itu melakukan pendataan warga, Mas. Jadi melakukan pendataan warga sampai mereka yang punya penyakit-penyakit tertentu, taruh kata ada yang punya hipertensi, ada yang punya gula, dan seterusnya, itu terekam dari data yang kemarin dihimpun. Makanya tadi saya tanya ke Mas Heru, terekam nggak nih ada keluarga itu luas lantai rumahnya berapa, kemudian isinya berapa, dan seterusnya. Kalau itu terekam, maka sebenarnya kan urusannya tinggal bahasa program saja, untuk kemudian ini ada rumah-rumah yang punya potensi untuk ditinggali, karena ada standar bahwa orang itu tinggal itu maksimalnya luas lantai rumah berapa, itu ditinggali berapa orang, dan seterusnya. Kira-kira saya sih membayangkannya seperti itu, tapi mungkin Mas Budi punya literatur atau punya angka-angka tersendiri bahwa rumah itu kalau untuk satu keluarga dengan sekian orang maka minimal luasnya segini, dan seterusnya. Ketika sudah ketemu itu kan jadi ketahuan bahwa ada rumah yang punya potensi untuk diisi orang lagi nih. Nah, ketika ada emergensi dari tetangga atau tetangga desa dan seterusnya, maka hanya tinggal kemudian ada kesediaan menampung ketika ada tetangga atau tetangga desa yang mendapatkan musibah, apakah Anda siap menampung umpamanya, dan seterusnya. Itu artinya kan bisa menjadi database nih, titik-titik mana yang bisa menjadi penampungan sementara pengungsi, dan seterusnya. Mas Budi, boleh memberikan responnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya istilah community based camp ini saya pelajari pertama waktu di Merapi. Waktu itu kami punya pelayanan-pelayanan di lapangan Gulun saat itu, begitu juga di pabrik kertas atau pabrik kain di pinggir jalan itu. Tetapi ketika kami melihat apa semua di sini, ternyata waktu itu ada beberapa yang nginap di rumah-rumah orang. Kemudian kami pelajari di yang nginap ini. Dari itulah kami mempunyai suatu best practice yang dilakukan oleh masyarakat yang nomenklaturnya nggak ada zaman itu. Sehingga kami menyebutkan itulah yang kami sebut community based camp. Dan karena itu sejak itu bagian dari mata kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa kami dalam disaster, itu salah satunya adalah mempelajari tentang community based camp ini. Seperti itu. Bahkan sampai sekarang mahasiswa-mahasiswa epidemiologi kami latihkan tentang pemahaman ini. Makanya senang sekali kalau misalnya mahasiswa kami yang pernah lulus dari Undip epidemiologi bisa diajak untuk bicara, karena mereka tersebar. Dari Kalimantan Barat kita punya alumni MPT itu lebih dari 10 orang. Dari Papua, dari ini semuanya pernah mendapatkan. Sehingga
kita manfaatkan. Tapi kalau tidak, oke, kapan-kapan suatu saat teman-teman yang peduli ini, ayo kita sekali-kali datang ke Undip, kita wadahi dalam konteks seminar atau workshop tertentu tentang disaster management, sehingga dari situ kita bisa mendapat ilmu banyak yang kami rangkum dari beberapa pengalaman-pengalaman lapangan. Sangat welcome sekali. Oke, Mas, berarti community base camp itu sebenarnya lebih pada satu temuan teori dari dari apa yang ada di lapangan, praktek lapangan, kemudian itu dijadikan satu model. Kira-kira seperti itu ya, Mas Budi ya? Betul, ya. Itu ibarat Okay. seperti Pancasila itu. Kita cuma mengambil apa yang menjadi di masyarakat itu. Apa yang sudah terjadi ya? Teori. Seperti itu, ya. Oke, Mas Budi, ini pengalaman lapangan, benar Mas Heru. Mas Budi, mungkin dari karena itu sudah diajarkan di kampus dan seterusnya. Pertanyaan saya mungkin agak teoritis juga. Ada nggak Mas hitungan standarnya bahwa orang itu untuk kemudian dalam tanda petik nyaman itu kemudian tinggal di rumah dengan ukuran minimal berapa untuk berapa orang. Jadi akan ketahuan nih kayak mama, oh saya punya rumah luasnya 50 meter persegi lantai. Kalau kemudian saya cuma tinggal sama istri saya, maka secara teori Mas Budi bisa mengatakan bahwa Saman bisa menampung 3 orang lagi, atau Saman bisa menampung 4 orang lagi, dan seterusnya. Ada nggak Mas hitung-hitungannya, Mas? Ada sekali. Dalam konteks disaster ada, dalam konteks kenyamanan rumah pun ada. Dan itu menjadi standar juga ketika kita mengatakan orang ini miskin atau tidak, itu salah satunya dalam konteks papan, di situ masuk juga. Nah, misalnya dikatakan orang itu wajar kalau misalnya dia mempunyai hunian minimal antara 7 meter sampai 10 meter persegi tiap orang. Itu adalah ukuran minim suatu keluarga, sehingga itu dasarnya untuk menganu rumah. Tetapi 7 sampai 10 meter persegi per orang. Per orang, ya. Jadi artinya kalau rumahnya itu tipe 21 berarti itu ya satu keluarga atau suami istri satu anak gitu ya. Satu anak ya, seperti itu. Kalau 4 anak, apalagi 5 anak, apalagi dulu saya 10 anak, sampai saya tidurnya di loteng itu, membuat atas menjadi tempat tidur ya, itu nggak nyaman. Nah, kemudian dalam konteks menyelenggarakan ini, ternyata di desa ada faktor-faktor yang tidak hanya ukuran, tetapi adalah keriduan orang itu. Banyak orang-orang di desa itu rumahnya kecil-kecil, tapi ketika ditanya mau nggak suatu saat kalau menampung, oh mau-mawon, mboten napa-napa, tenggilku sakit, maksudnya di ruang tamu, misalnya seperti itu bisa. Tentu saja disinilah local acceptance dari keluarga itulah yang menjadi parameter. Tidak bisa dikategorikan langsung dengan ukuran, tetapi adalah dengan kedatangan. Kami pernah mencoba membawa mahasiswa kami ke lapangan, seberapa banyak kita itu bisa membuat database seperti ini. Ternyata satu orang mahasiswa itu bisa dalam 1 hari, itu bisa menganalisis sekitar 30 rumah. Artinya apa? Artinya kalau kita membuat database untuk desa, itu sebenarnya kalau kita punya 5 staff, itu sudah selesai. Sehingga kadang-kadang suatu saat kita datanya apa? Belum jadi. Ini sepertinya tidak bekerja kan, seperti itu. Inilah makanya pentingnya dari kita itu punya visi itu di sini ini. Kadang-kadang kita miskin, setiap dari kita nggak punya visi atau nggak punya cita-cita untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, inilah yang menjadi masalah kita bersama. Artinya menjadi penting ketika kemudian ini saya jadi berandai-andai ini, mungkin Mas Heru juga sebagai TA juga jadi bisa punya ide apa yang bisa diaplikasikan. Saya membayangkan bahwa ketika kemudian tadi sudah terbayang nih angkanya 7 sampai 10, taruh kata kita ambil 7, maka kemudian
sebenarnya sudah terdeteksi bahwa rumah-rumah mana yang mungkin bisa menampung itu dari angka-angka itu sudah terdeteksi. Dari angka-angka yang sudah terdeteksi kemudian didatangi bicara tentang keridoan. Artinya kerelaan. Kalau satu saat ada sesuatu, kita sih tidak berharap ada sesuatu, tapi kalau satu saat ada sesuatu dan kondisi keluarga ini masih sama seperti saat ini, maka apakah keluarga ini berkenan menampung dan seterusnya, itu menjadi catatan yang kemudian perlu dipertanyakan ke kepala keluarga. Kira-kira seperti itu ya, Mas Budi ya. Artinya, betul. Harus, ya. Artinya itu bagian yang menjadi penting juga, bahwa rumah kamu luas pun kalau kemudian nggak bisa saya kalau kayak gitu, memang rumah saya bisa menampung, tapi saya hanya bisa menampung kalau itu keluarga, kalau orang saya nggak kenal saya nggak bisa dan seterusnya. Artinya kan hanya kemudian ada mapping, ada pemetaan bahwa rumah ini bisa tapi hanya keluarganya. Berarti kalau kemudian ada sesuatu maka siapa yang punya hubungan dekat dengan punya hubungan keluarga ya diarahkan ke sana. Oh, ini siap menampung. Bahkan saya surprise juga tadi, ternyata masih cukup banyak juga ketika orang yang mungkin secara kapasitas rumahnya mungkin bisa jadi tidak layak untuk menampung, tapi dia merasa rela untuk bisa nanti di ruang tamu tinggal dibikin ini dan seterusnya. Artinya itu masyarakat kita masih cukup kuat sisi-sisi kemanusiaan dan gotong royongnya. Kira-kira seperti itu kan, Mas Budi? Betul. Nah, disinilah banyak kita kadang-kadang lupa punya amanahnya di mana. Karena apa? Orang yang punya rumah itu pada dasarnya dia mau menawarkan itu kadang-kadang sungkan. Tetapi apalagi orang yang mengungsi mau mendodok itu juga sungkan. Disinilah peran dari mediasi, yaitu pemerintah yang punya database ini, kemudian masyarakat seperti ini. Nah, selama ini itu tidak dilakukan, tapi pemerintah sebenarnya sudah tahu, beberapa orang sudah tahu di pemerintah, termasuk kasus ini yang terakhir di Lumajang misalnya, atau di beberapa tempat yang kemarin muncul juga muncul, di Palu juga muncul, di mana akhirnya pemerintah langsung membuat begini, sudah ini keluarga yang nggak punya huntara, kita kasih duit sebulan 500.000 untuk kontrak di mana. Nah, baru itulah orang mau datang ke rumah, bolehkah saya kontrak di sini 500.000? Bahkan ada orang-orang tertentu yang ingin duit juga, dah di tempat saya bisa nampung 2 orang. Nah, seperti itu. Nah, inilah sebenarnya fungsinya dari intermediasi pemerintah, bahkan di sini bisa dilakukan juga oleh teman-teman pendamping desa untuk bisa membuat suatu database. Sehingga kalau suatu saat muncul dana pemerintah, itu langsung ngelingnya lebih cepat. Bahkan tidak muncul pun muncul lebih cepat juga. Saat ini yang terjadi, pemerintah menjanjikan biaya hidup 500.000, itu baru janji karena uangnya belum ada. Kan gitu kan? Nah, inilah yang menjadi concern kita, bahwa suatu saat ketika uang itu memang betul-betul nggak ada, orang itu tetap bisa terlayani sambil menunggu huntara atau huntapnya itu jadi. Oke, Mas Zul, siapa tadi yang sudah resen? Silakan kalau mau menyampaikan dibuka videonya. Zulfadri, ya. Ada yang ingin disampaikan atau kepencet aja tadi? Tapi ini menarik menurut saya, temuan di masyarakat bahwa ada seperti ini. Nah, kemudian bagaimana itu kemudian bisa diimplementasikan, diaplikasikan di tempat-tempat lain. Ini Kang Heru kayaknya jadi semangat juga untuk kemudian bagaimana menduplikasi yang seperti itu. Bayang-bayang apa yang perlu disikapi dalam suasana tertentu terkait dengan pengalaman dari Mas Budi. Oke, Mas Zulfadri. Mas Zulfadri, ada yang ingin disampaikan? Silakan, open mic. Tadi sudah buka kamera itu masuk. Mas Heru, ini
menurut saya sesuatu yang luar biasa ini, sesuatu yang luar biasa. Malam hari ini sebenarnya saya kemarin menawarkan ke Mas Budi Laksono ini lebih ke agenda-agenda yang dikerjakan, tapi karena tadi apa kemudian Mas kayaknya bicara tentang bataringan aja, oke kita bicara bataringan, tapi saya yakin apa kalau bicara bataringan itu kan hanya urusan waktu 10-2 menit juga apa 10-20 menit juga udah selesai, makanya saya lebih explore dari apa yang ada temuan-temuan atau ada best practice apa yang bisa diambil, dan apa community base camp ini tantangan menarik juga. Nanti mungkin kita bisa agendakan Mas Budi Laksono untuk kemudian bisa kita membuat forum tentang apa memperkenalkan konsep community base camp, dan kemudian nanti pengalaman dari teman-teman yang sudah alumni di lapangan dan seterusnya seperti apa juga bisa di-share. Mas Zulfadri, silakan, udah resen. Silakan open mic. Ada yang ingin disampaikan? Mas Heru, ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan sambil menunggu Mas Zulfadri. Mas Zul, bisa disampaikan dulu, Mas Zul dulu kesempatannya. Mic-nya belum dibuka, Mas Zul. Silakan. Unmute dulu. Nah, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang di mana ada masalah, di situ ada cerita gitu ya Pak De ya. Ya. Nah ini memang satu menu yang sangat menarik. Ini barusan juga terjadi di daerah kita di Kalimantan kemarin, suatu contoh ya. Itu banjir umpamanya kan. Nah apa yang didatang oleh Bapak narasumber kita tadi itu betul. Karena kurang kesiapannya desa-desa untuk membuat anggaran atau perencanaan dalam menyikapi suatu musibah alam gitu. Baik itu tanah longsor maupun itu banjir ataukah itu kebakaran. Nah, di situ itu memang kita temukan kendala-kendala di lapangan, kesiapan desa di dalam mengadakan anggaran gitu. Sementara kalau kita nunggu dari BPPD, itu arti katanya orang udah kelepak-kelepak, baru bantuan itu datang. Itu menurut prosedur-prosedur dulu, aturan-aturan. Udah berjalan 10 hari, 20 hari, barulah bantuan itu datang gitu. Nah, ini juga satu solusi tadi disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Ini untuk sebagai motivasi dan kiat kita untuk ke depan. Apa yang tadi Pak De sampaikan betul, sebagai inspirasi bagi pendamping-pendamping yang daerah-daerahnya yang rawan dengan bencana alam. Cuma itu aja Pak De tambahannya. Oke, terima kasih. Jadi ini bahasanya pengakuan tentang apa kesiapan anggaran yang memang belum banyak dilakukan oleh teman-teman di pemerintah desa. Jadi apa antisipasi untuk apa penganggaran bencana. Karena iya memang, betul Pak De. karena memang sebenarnya untuk itu kan diizinkan, ada ruang ya, ada ruang untuk bisa mengalokasikan anggaran apa penanggulangan bencana kan ada kan ya? Ada. Ya. Oke, Mas Budi mungkin bisa memberikan apa responnya? Itu betul ada Pak De. Ya, Cuma kadang-kadang kan desa itu cenderungnya itu anggaran itu paling-paling. Ya, silakan Mas Zul. Sinyal Pak ya. Mas Zul ada yang ingin ditambahkan? Memang betul Ya. di dalam Siskodes itu memang ada. Cuma cenderungnya desa itu kan paling-paling ya paling per tahun itu paling 2,5 juta, 1 juta, itu pun udah dari sisa-sisa bunga-bunga bank gitu. Nah, bagaimana barang itu supaya akhir tahun itu habis, ya dibelanjakan lagi gitu. Nah, ini yang kita temukan di lapangan seperti itu, Pak De. Oke, Mas Budi, monggo silakan memberikan responnya ini. Kayaknya Mas Budi juga perlu ini selain sudah menemukan ada satu apa ya kebijakan lokal yang tadi sudah diceritakan. Ini kayaknya Mas Budi walaupun dari
kesehatan, tapi juga kayaknya juga perlu juga mengikuti perkembangan terakhir tentang kebijakan-kebijakan pemerintah atau mungkin dalam hal ini kebijakan Kementerian Desa tentang membangun data desa dan seterusnya. Jadi kalau memungkinkan memang kayaknya boleh juga nih kita atur ketemu Mas Budi sama Pak Ivan Novik Kapusdatin untuk bisa, kalau urusan-urusan kesehatan, urusan-urusan bencana, ada data-data yang dibutuhkan ini nih, kira-kira sudah ada atau belum nih di data SDGs desa. Kalau belum ada kan mungkin tinggal ditambah sistemnya atau apa dan seterusnya, atau bisa diambil dari data bagian mana dan seterusnya. Monggo Mas Budi bisa memberikan respon, tapi ini berbagi ceritanya Mas Zul tadi sebenarnya bagian dari membenarkan apa yang ditemukan di lapangan dan kemudian dirumuskan menjadi satu teori bagaimana melakukan penanggulangan bencana ya. Jadi mitigasinya jelas, penganggarannya memang sudah ada, tinggal bagaimana melakukan pengolahan data untuk kemudian ketika ada bencana, maka penanggulangan bencana menjadi lebih sederhana, lebih cepat, lebih ekonomis, lebih efektif. Kira-kira seperti itu. Monggo Mas Bud. Ya, terima kasih. Ya memang kita lagi berkembang, jadi memang banyak kekurangan, tentu saja nggak masalah, asal perkembangannya ini nanti harus menjadi jauh lebih bagus dan lebih cepat, karena sering kadang-kadang kita itu tidak tahu apa sih yang menjadi tolok ukur dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita nggak tahu outcome yang kita harapkan itu apa. Sehingga ketika kita nggak tahu outcome-nya, masing-masing nanti membuat database sendiri. Dari Kemensos membuat database sendiri. Dan itu kadang-kadang bertahun-tahun nggak selesai. Begitu selesai pun kadang-kadang nggak akurat. Dari Kementerian Desa membuat juga. Dari Kemenkes pun membuat juga. Seperti itu. Nah inilah kita kadang-kadang tidak bisa mempunyai suatu koordinasi yang sangat bagus sehingga kita punya database yang betul-betul valid untuk melihat potret desa itu dari sisi yang lebih komprehensif, tidak sisi kesehatan atau sisi terolah SDGs gitu, namanya bagus sekali SDGs. Padahal SDGs itu fungsinya sebenarnya ya di situ kesehatan, di situ ekonomi, di situ pendidikan dan sebagainya. Nah ini harus semuanya begitu. Sehingga dan ini adalah tadi seperti dikatakan oleh Bapak, ini adalah suatu tool saja, alat. Kalau kita nggak baca, kita nggak manfaatkan, kita nggak analisis, juga nggak ada gunanya. Nah, oleh karena itulah tool ini harus di-update oleh warga desa dan diketahui oleh desa itu, sehingga orang-orang desa itu bisa melakukan sesuatu decision berbasis dari data kebutuhan yang diperlukan. Taruhlah dalam konteks banjir misalnya di Kalimantan. Dan untuk kemungkinan ke depan dipertimbangkan punya alat-alat tertentu di desa itu untuk evakuasi banjir. Tetapi tentu saja harus dengan pengalaman. Seperti dulu kami pernah di organisasi membuat kita ada banjir, kita nggak punya alat evakuasi, akhirnya beli perahu sesuai dengan pokoknya asal punya perahu, yang di sana pakai perahu karet misalnya. Ternyata perahu karet di desa-desa nggak masalah, tetapi ketika di kota ada banjir, lewat pagar-pagar yang ketutup itu langsung sobek semua. Nah, ini sesuatu yang harus mempunyai ketahanan dalam konteks kalau suatu keputusan itu harus dipertimbangkan bagus-bagus sustainability-nya. Sehingga kita membelanjakan bukan cuma dananya habis untuk membelanjakan, tetapi juga kesinambungan dari alat yang kita buat itu supaya awet terus, karena bencana ini tidak setiap saat datang mungkin dalam kurun siklus 5 tahunan atau 3 tahunan. Tentu saja kita punya alat harus seperti itu. Oke, luar biasa. Malam hari ini walaupun judulnya lahar dingin menjadi usaha bataringan, tapi alhamdulillah kita bisa mengeksplor lebih jauh dari pengalaman Mas Budi
Mas Budi Laksono terlibat dalam penanggulangan pasca bencana. Jadi memang ada agenda mitigasi, ada agenda pasca bencana, itu sesuatu yang berbeda, walaupun kalau di mitigasi itu bagaimana menekan risikonya, ya salah satunya ya dengan mempersiapkan hal yang tadi. Tanpa terasa ini sudah di penghujung acara, Mas Budi. Silakan, mungkin ada sebelum Mas Budi, mungkin Mas Heru ada closing atau statement yang ingin disampaikan, silakan. Habis itu Mas Budi Laksono bisa memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mas Beto. Tidak banyak sebetulnya. Mungkin hanya beberapa kalimat. Mungkin perlu diagendakan lagi untuk menggali lebih banyak ini Mas Beto dalam waktu yang cukup. Karena saya yakin bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dari pengalaman Mas Budi dalam rangka menyiapkan desa paling tidak untuk menyiapkan diri di tengah-tengah mungkin ke depan kan dengan siklus cuaca yang tidak menguntungkan. Ini bisa menjadi pengalaman kita Mas Budi tadi. Kita jangan Mas. Oke, matur nuwun, Kang Heru, ini sudah memberikan kisi-kisi melengkapi malam minggu kita, mimbar desa merdeka kita. Mas Budi, monggo closing statement. Ya, terima kasih. Perlu kita pahami bahwa bencana itu sudah menjadi ancaman kita yang sangat rutin, tetapi sebenarnya ilmunya itu luas. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan kita sangat welcome kalau ada teman-teman dari jauh, misalnya bisa saya punya kuliah-kuliah disaster yang suatu saat bisa kita berikan secara umum berdasarkan pengalaman-pengalaman, dan nggak nutup kemungkinan suatu saat kalau misalnya di Sintang Kalimantan kemarin banjir, suatu saat saya diundang untuk bicara, saya sangat senang sekali karena di situ ada hal-hal yang kadang-kadang ibarat catur itu, orang di depan meja catur itu nggak bisa mikir yang apa-apa, tapi orang yang di jauhan itu bisa melihat, oh kudu stereo ke sana, kan seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, ada satu yang sebenarnya sangat penting sekali di dalam konteks disaster ini, dan itu menjadi bagian dari disaster itu sendiri, yaitu salah satu mata kuliah saya adalah corruption is part of the biggest disaster. Ya, itu social disaster. Jadi korupsi itu adalah social disaster yang sangat besar. Sebenarnya kadang-kadang disaster yang lebih besar itu bukan disaster bencananya, tetapi korupsi, ketidakpedulian, ketidakrasa empatian, itu sebenarnya bencana yang jauh lebih besar daripada bencana itu sendiri. Nah, inilah yang kadang-kadang harus pahami bahwa bagaimana kita membuat sesuatu itu menjadi manfaat pada banyak masyarakat. Tentu saja di situ kita harus menggunakan akuntansi yang nenek moyang kita gunakan setiap di masjid, setiap Jumat atau di gereja setiap minggu, pendeta atau romo atau Pak Kiai di masjid langsung mengatakan hari ini uang dari ini sekian, ini untuk ini. Nah, seperti itu. Dengan begini tentu saja masyarakat akan lebih kuat, dan itu awal dari mengurangi risiko bencana yang kedua yang sebenarnya jauh lebih terdampak di masyarakat. Sehingga itulah yang harus kita bareng-bareng ayai, dan kemudian kita bersama-sama bagaimana melakukan analisis cost effectiveness atas suatu upaya-upaya kita. Cost effectiveness dan sustainability. Program itu sangat penting sekali. Matur nuwun. Oke, luar biasa. Luar biasa malam hari ini. Mungkin nggak sebanyak malam minggu biasanya karena ini sedang ada final sepak bola, jadi mungkin. Tetapi insya Allah semoga nanti teman-teman bisa mengikuti di recording kita. Jadi saya garis bawahi tadi di closingnya Mas Budi Laksono adalah tentang bencana sosial. Ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita selesaikan bersama-sama, membangun kepedulian, jangan sampai bencana yang
terberat itu adalah masyarakat tidak peduli. Kemudian bencana yang sosial yang paling parah adalah pada saat ada bencana kemudian malah menjadi kesempatan untuk korupsi. Ya, ini bagian yang menarik untuk kemudian ke depan kita bisa diskusikan. Tetapi yang lebih utama menurut saya yang menjadi penting adalah bagaimana ada satu kesempatan berikutnya kita gelar satu forum edukasi tentang bagaimana penanggulangan bencana dengan teori-teori dan praktek-praktek dan temuan lapangan yang sudah ada dari Mas Budi Laksono dan teman-teman, dan itu bisa menjadi tambahan wawasan untuk bagaimana teman-teman di desa itu mempersiapkan diri ketika ada bencana datang, maka bagian-bagian yang tadi disampaikan itu dengan basis cost effectiveness ini menjadi sesuatu yang penting. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Budi Laksono sudah berkenan hadir di malam hari ini dan luar biasa berbagi pengalamannya untuk kita semua, dan semoga acara-acara berikutnya Mimbar Desa Merdeka saatnya bicara daulat desa bisa lebih memberikan manfaat kepada teman-teman. Setidaknya malam hari ini kita menjadi paham tentang salah satu daulat desa adalah mampu menangani ketika bencana itu datang di masyarakat desa. Sampai di sini kerabat desa, terima kasih atas waktunya bergabung di forum kali ini, dan kita akan berjumpa tiap malam minggu dalam Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa.